Dokter, tolong dok. Tampak seorang pemuda baru saja keluar dari mobil sambil berteriak dengan panik membuat petugas rumah sakit juga ikut panik. Tak lama kemudian para staf medis berdatangan dan langsung membawa seorang pemuda yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah menuju langsung ke unit gawat darurat. Tolong beri jalan. Ayo cepat. Begitu mereka sampai di depan pintu unit gawat darurat, para staf medis itu segera menghentikan lelaki yang berteriak tadi bersama dengan seorang lelaki berusia sekitar 50-an untuk tidak ikut serta masuk ke dalam ruangan tersebut. Maaf Tuan, Anda tidak boleh ikut ke dalam, kata seorang staf wanita. Baik Bu. Tolong lakukan yang terbaik untuk sahabat saya, kata pemuda itu. Bagaimana ini Arslan? Kata lelaki sekitar 50-an tersebut dengan panik. Kita hanya bisa menunggu di sini Pak Ramos. Mari kita sama-sama berdoa agar Riko baik-baik saja, kata pemuda yang ternyata adalah Arslan tersebut. Lama sekali mereka Arslan, kata Pak Ramos dengan wajah gelisah. Sabarlah Pak. Mungkin saat ini dokter sedang berjibaku untuk menyelamatkan Riko. Ini karena walau bagaimanapun cedera yang diderita oleh Riko cukup serius, kata Arslan. Benar juga. Benar katamu. Pintar kau Arslan, kata orang tua itu sambil menepuk pundak Arslan membuat Arslan hanya bisa menggeleng lemah melihat ulah orang tua ini. Metro City. Penyerbuan yang diketuai oleh Draco dan Tuan Syam telah berhasil memporak-porandakan anak buah Robin yang berjaga di villa tersebut. Saat ini semua anak buah Robin telah habis dibantai oleh orang-orang dari Dragon Empire. Kejadian ini persis seperti 22 tahun yang lalu di mana anak buah Robin dibantu oleh Ramsay dan San Diego membumi hanguskan Dragon Empire dan memaksa Draco untuk melarikan diri ke Hong Kong dengan bantuan Wilson William. Jika ditanya soal motivasi, maka jawabannya adalah dendam lama. Itulah sebabnya mengapa mereka begitu bersemangat menumpas anak buah Robin ini. Ivan yang telah jauh hari kembali ke Metro City atas inisiatif dari Jerry juga berhasil menyusup ke dalam villa. Berkat bantuan dari kepala pelayan James, Ivan berhasil membawa kabur Tuan Besar Aaron melalui lorong rahasia dan membawanya ke Villa Smith sesuai dengan perintah Jerry. Tepat pukul 10 malam Villa Patrick sepenuhnya telah dibersihkan oleh anak buah Draco dibantu oleh Tuan Syam dan juga anak buahnya. Simon, anak buah Robin yang bertugas mengepalai para pengawal di villa itu cukup tanggap dalam membaca keadaan. Hal inilah yang membuatnya berhasil kabur bersama istri Robin saat peperangan berkecamuk. Begitu dia merasa bahwa pelarian mereka aman, dia segera mengirim pesan kepada Robin agar jangan kembali ke villa. Ini karena villa tersebut sudah disegel oleh pihak kepolisian. Syam, apakah kau sudah mendapat kabar dari Country Home? Tanya Draco. Harry baru saja mengirimku pesan bahwa Jerry telah membakar markas San Diego. San Diego sendiri terbunuh. Namun Robin berhasil melarikan diri, kata Tuan Syam sedikit mengeluh. Celaka jika sampai Robin melarikan diri. Ini karena aku juga tidak menemukan di mana istrinya. Kemungkinan besar adalah salah satu pengawalnya berhasil meloloskan diri dari kita, kata Draco mengemukakan kekhawatirannya. Jika benar Robin melarikan diri, maka tujuannya tidak lain adalah Megaton. Ini karena mertuanya ada di sana, kata Tuan Syam. Maksudmu Ramendra? Benar Draco. Walaupun Ramendra ini tampak cukup tenang, namun sepak terjangnya sangat sulit diprediksi. Dia ini sengaja menyembunyikan kekuatannya dan lebih suka menggunakan tangan orang lain. Walaupun selama ini dia tidak memasukkan dirinya dalam daftar orang terkaya di negara ini, namun kekayaan Ramendra ini tidak kalah dari 4 keluarga besar, kata Tuan Syam. Sangat berbahaya jika sudah begini urusannya. Ini sama sekali berbeda dengan Robin, kata Draco. Benar. Ramendra ini cukup berbahaya.
Dia adalah bapaknya iblis. Bahaya yang menanti Jerry adalah dia saat ini masih buta dengan kekuatan lawan. Kata Tuan Sham. Menurutmu apakah kita harus meninggalkan Metro City ini dan pindah ke Star Hill untuk membantu Jerry? Tanya Draco. Hahaha. Kita lihat dulu perkembangannya Draco. Untuk apa bintang tua ini harus turun gunung? Di sana sudah ada Harry, Jeff dan Regan. Apa kita masih dibutuhkan? Tanya Tuan Sham sambil tertawa. Walaupun sudah tua begini aku masih mampu menghajar 5 orang anak muda sekaligus. Kata Draco sambil menepuk dadanya. Hahaha. Kau harus lihat-lihat juga siapa anak mudanya. Jika itu Jerry, Harry dan David, kau bisa babak belur, kata Tuan Sham mencibir. Hahaha. Ah sudahlah. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Kata Draco. Kemudian kedua bintang tua itu segera berjalan beriringan menuju ke mobil masing-masing. Country Home. Iring-iringan mobil mewah Rolls-Royce bergerak berombongan dari kantor besar Future of Company Country Home menuju ke rumah sakit rakyat. Ketika rombongan itu sampai, tampak beberapa pengawal berlarian dan membukakan pintu untuk mobil yang paling tengah. Tampak seorang pemuda tampan keluar dari mobil dan disambut oleh Tuan Barry, Tuan O'Berry, Ronald dan Austin yang telah terlebih dahulu keluar dari mobil. Apakah di penjara putih ini Rico dibawa oleh Arslan dan Pak Ramos? Kata pemuda itu bertanya. Benar Tuan Muda. Sebelumnya Arslan sudah memberitahu bahwa mereka membawa Rico kemari. Jawab Tuan Barry. Ayo kita masuk. Ajak Jerry. Jerry melangkah mendahului menuju ke ruang administrasi. Begitu tiba di sana, Jerry langsung menyapa seorang wanita yang bertugas sebagai administrasi. Halo Nona petugas uang. Kita bertemu lagi. Kata Jerry menyapa sambil tersenyum. Kau, untuk apa lagi kau datang kemari? Tanya wanita itu langsung menunjuk ke arah wajah Jerry karena merasa jengkel disebut sebagai petugas uang. Jaga sikapmu Nona. Kau tidak tahu siapa orang yang kau tunjuk itu. Kata Tuan Barry menegur petugas administrasi tersebut. Tuan. Bukankah Anda adalah Tuan Barry yang terhormat itu? Presiden dari perusahaan Future of Company. Tanya wanita itu. Benar. Aku adalah Barry Morrison presiden dari Future of Company. Dan pemuda yang kau tunjuk itu adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Kata Tuan Barry. Apa? Mendengar Tuan Barry menyebutkan siapa Jerry ini sebenarnya, membuat wanita itu langsung merasa lemas. Kartu Black Gold itu. Pantas saja dia memegang kartu itu. Ternyata, oh Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Kata wanita itu dalam hati. Sudahlah. Aku kemari untuk menanyakan di kamar mana sahabatku yang bernama Rico O'Berry dirawat. Tanya Jerry. Rico O'Berry. Maaf Tuan. Saat ini pasien bernama Rico O'Berry tidak dapat dikunjungi. Ini karena saat ini pasien sedang dalam masa kritis dan masih berada di ruangan unit gawat darurat. Kata staf administrasi itu. Terima kasih Nona petugas uang. Kata Jerry. Tuan Barry. Ayo kita temui Arslan dan Pak Ramos. Kata Jerry lalu berjalan mendahului mereka. Begitu Jerry tiba, Arslan langsung menghampiri dan mengatakan situasinya saat ini. Dokter tidak mengizinkan kami untuk masuk Jerry. Kata Arslan. Tidak apa-apa Kak. Sebaiknya kita tunggu saja. Kata Jerry. Cukup lama juga Jerry dan yang lain menunggu dengan gelisah. Ini terutama adalah Tuan O'Berry. Beliau begitu mendapat kabar bahwa Rico putranya mengalami musibah, langsung mengikuti rombongan Jerry ke rumah sakit. Jerry yang sejak tadi hanya mondar-mandir seperti setrika menarik nafas lega begitu melihat ke arah pintu yang mulai terbuka. Tampak seorang dokter bersama beberapa staf keluar dari ruangan itu dan langsung disambut oleh Jerry dengan pertanyaan.
Dokter, bagaimana dengan sahabat saya? Tanya Jerry. Maaf sebelumnya, dengan siapa saya berbicara dan apa hubungan Anda dengan pasien? Tanya dokter tersebut. Nama saya adalah Jerry William dan pasien adalah sahabat saya. Oh ya. Tuan ini adalah ayah dari pasien, kata Jerry sambil menunjuk ke arah Tuan O'Berry. Begini Tuan Jerry. Saat ini pasien memang sudah melalui tahap kritis. Namun kami harus segera menjalankan operasi. Ini karena pasien mengalami pendarahan di otak, geger otak akibat benturan dan banyak pembuluh darah yang tersumbat. Jika tidak segera menjalani operasi, maka dikhawatirkan pasien bisa meninggal atau paling tidak bisa terkena amnesia. Kata dokter menjelaskan. Baik dokter. Anda lakukanlah yang terbaik. Saya akan mengurus semua pembayaran kepada staf administrasi. Kata Jerry. Baiklah Tuan Jerry. Jika demikian, maka izinkan saya meminta diri untuk melakukan persiapan. Kata dokter tersebut. Silahkan Pak Dokter. Kata Jerry dengan hormat. Ingatlah untuk tidak mengunjungi pasien. Ini demi kebaikan pasien itu sendiri. Kata dokter tersebut. Anda tidak perlu khawatir Pak Dokter. Kata Jerry. Setelah mengatakan begitu, dokter mulai meninggalkan mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menjalankan operasi. Bersambung. Episode sebelumnya. Bagaimana nasib Rico? Episode berikutnya. Rico selamat. Paris yang hilang. Rico selamat. Villa Smith Bukit Metro. Mobil sedan usang melaju kencang menuju ke sebuah villa yang sangat megah. Tampak di dalam mobil tersebut seorang pemuda sedang menyetir. Sedangkan di belakang, tampak dua orang lelaki tua. Namun yang seorang lagi kelihatan sangat lemah. Begitu mobil itu berhenti di depan villa tersebut, tampak lelaki tua kira-kira sebaya dengan lelaki di dalam mobil tadi segera berjalan keluar dari gerbang pagar menyambut kedatangan mobil sedan tersebut. Bocah nakal Aaron Patrick. Hahaha. Selamat datang sahabatku. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum bahagia. Hahaha. Bocah suci Leon Smith. Maaf jika kedatanganku ini akan membuatmu susah. Kata lelaki tua itu sebaik saja keluar dari mobil. Ah, tidak ada yang akan kau susahkan. Aku justru sangat senang melihatmu baik-baik saja. Terima kasih Leon. Oh ya. Ini adalah Ivan cucuku. Kata Tuan Aaron Patrick memperkenalkan cucunya kepada Leon Smith. Ivan mengucapkan salam kepada kakek Smith. Kata Ivan sambil membungkuk memberi hormat. Wah. Cucumu sangat tampan bocah nakal. Apakah ini yang dikirim oleh Robin ke Star Hill? Tanya Tuan Smith. Benar. Tapi aku telah menyuruh James agar memberitahu kepada cucuku ini untuk berakting. Dengan begitu barulah bisa mencari bantuan. Beruntung cucumu memiliki hati dan budi pekerti yang baik. Jika tidak, mungkin sampai mati aku akan tetap di ruang tahanan itu. Kata Tuan Patrick. Ah, aku sampai lupa. Ayo mari kita masuk dulu. Kau pasti sangat lelah. Kata Tuan Smith sambil mempersilahkan tamunya untuk masuk. Aaron. Setelah ini, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Tuan Smith. Rencanaku sederhana saja. Aku ingin memulihkan keadaan keluarga Patrick yang porak-poranda oleh ulah anak berhati iblis itu. Membenahi keadaan perusahaan yang kacau balau. Kata Tuan Patrick. Jika kau butuh dana, kau tinggal sebut saja Aaron. Aku akan membantumu. Kata Tuan Smith. Hahaha. Apa kau kira bahwa aku telah jatuh miskin bocah suci? Kau lupa bahwa aku masih memiliki pertambangan berlian di Afrika, berinvestasi di Timur Tengah dan miliaran uang di bank Swiss. Yang diambil oleh Robin itu hanya seujung kuku. Tidak lebih dari secangkir air dari tempayan yang penuh. Kata Tuan Aaron sambil terkekeh. Lalu bagaimana dengan Robin yang saat ini melarikan diri? Tanya Tuan Smith.
Anak durhaka itu akan tahu akibatnya telah bermain-main dengan api. Aku tahu kepada siapa saat ini dia berlindung. Itu pasti Ramendra. Ramendra. Bukankah selama ini Ramendra seperti mengasingkan diri? Tanya Tuan Smith. Kau salah Leon. Ramendra adalah dalang yang hebat. Sementara Robin adalah wayang yang akan selalu menuruti keinginan sang dalang. Leon. Di mana surat wasiat yang aku titipkan kepadamu? Tanya Tuan Patrick. Surat wasiat ini ada pada Mer Braille. Waktu itu aku meminta Jerry untuk menitipkan surat wasiat itu. Begini saja. Aku akan mengatur makan malam untuk merayakan kebebasanmu. Aku ingin mengadakan penjamuan di villa ini yang akan dihadiri oleh 4 naga sejati. Kata Tuan Smith. Naga sejati katamu. Kita tak lebih dari 4 naga ompong. Hehehe. Baiklah, di saat yang sama aku akan membacakan surat wasiatku itu. Kata Tuan Patrick. Baiklah bocah nakal. Ayo aku tunjukkan kamarmu. Kau tentu sangat kelelahan. James. Ayo bantu tuanmu. Kata Tuan Smith sambil mendahului mereka. Rumah sakit rakyat Country Home. Pak Ramos. Sebaiknya Anda kembali dulu. Sudah sangat larut malam. Pasti keluarga Anda ingin bertemu dengan Anda. Kata Jerry. Apakah keluargaku baik-baik saja Tuan Muda? Tanya Ramos dengan raut wajah khawatir. Dia hampir lupa dengan nasib keluarganya karena terlalu memikirkan keadaan Rico. Paman Austin akan membawa Anda untuk bertemu dengan keluarga. Paman Austin. Silahkan bawa Pak Ramos menemui keluarganya. Kata Jerry meminta kepada Austin. Baiklah Tuan Muda. Mari Pak Ramos. Silahkan. Kata Austin memberi jalan. Kak Arslan tidurlah. Kau juga sudah sangat lelah. Oh ya. Putrimu ada bersama Helen dan Joanna. Mereka dikawal oleh 2 orang anak buah Harry. Kata Jerry. Syukurlah. Terima kasih Jerry. Kata Arslan. Aku akan menunggu di sini. Aku tidak akan tenang selagi dokter belum keluar dari ruang operasi. Kata Jerry. Tepat jam 1 dini hari. Jerry mulai gelisah dan mondar-mandir di depan pintu ruang operasi. Hatinya mulai berpikir yang macam-macam saat ini. Dalam kekelutan batinnya, tampak pintu ruangan itu terbuka dan muncullah seorang dokter dengan wajah kelelahan. Begitu dokter itu muncul, Jerry langsung memberondong dokter tersebut dengan pertanyaan. Dokter, bagaimana dengan sahabat saya? Apakah operasinya lancar? Apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Jerry dengan satu nafas. Tuan Jerry, operasi berjalan dengan lancar. Saat ini pasien sudah melewati masa-masa kritis. Kata dokter tersebut sambil menarik nafas panjang. Tampak dari wajahnya bahwa dia juga merasa sangat bersyukur dengan kesuksesan operasi yang dilakukannya bersama dengan tim. Syukurlah. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak-banyak. Kata Jerry tanpa bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tuan O'Berry yang kala itu sudah tidur-tidur ayam segera terjaga dan berulang kali mengucapkan puji syukur. Baru saja Jerry akan duduk di kursi kayu, dari ujung lorong tampak 4 orang pemuda berjalan ke arahnya. Daniel, Ryan, David dan Kevin. Bagaimana keadaan di luar? Tanya Jerry. Keadaan di luar sudah terkendali. Pihak pemadam kebakaran tidak bisa menyelamatkan kantor Arsen. Mereka hanya berjaga-jaga agar api tidak merembet ke rumah penduduk. Kata Daniel. Jerry. Bagaimana dengan keadaan Rico? Tanya Ryan. Baru saja dokter mengatakan bahwa operasi berjalan dengan lancar. Mungkin sebentar lagi Rico akan dipindahkan dari ruang operasi. Kata Jerry. Oh. Syukurlah. Kau istirahatlah Jerry. Biar kami yang gantian berjaga. Kata Ryan. Dia benar-benar tidak tega melihat keadaan Jerry yang terlihat sangat kuyu itu. Aku tidak bisa.
Hatiku tidak akan tenang sebelum melihat seperti apa keadaan Rico, kata Jerry. Baik. Kita sama-sama akan menunggu di sini, kata Ryan mengalah. Tak lama setelah itu tampak asisten dokter keluar dari ruangan operasi untuk memindahkan Rico dari ruangan tersebut. Melihat keadaan Rico, mereka berempat merasa lega dalam hati. Ternyata Rico baik-baik saja. Anda susah melihat keadaan Rico, Tuan Muda. Sekarang sebaiknya Anda istirahatlah. Lata David menganjurkan agar Jerry segera beristirahat. Baiklah. Kalian harus berjaga-jaga. Kevin dan Ryan tidur dulu selama 2 jam. Setelah itu gantian David dan Daniel, kata Jerry, lalu mereka segera menyusul perawat yang membawa Rico menuju ke kamar pasien VIP. Bersambung. Episode sebelumnya, Rico segera dioperasi. Episode berikutnya, Ramendra. Berita pagi ini. Pihak kepolisian Metro City menyatakan telah melakukan penggerebekan di Villa Patrick dimulai dari pukul 8 malam berakhir pukul 10 malam. Pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka telah menerima laporan bahwa Robin, anak tertua dari Aaron Patrick, salah satu dari 4 keluarga terkaya di negara ini, saat ini menghadapi beberapa tuduhan antara lain, bekerja sama dengan Paul mencuri bahan logistik dari perusahaan konstruksi Future of Company di Hill Street. Yang kedua, Robin Patrick telah membuka arena tarung ilegal bersama anak buahnya yang bernama San Diego di Country Home. Yang ketiga, Robin Patrick telah menjalankan bisnis narkoba dan dengan sengaja melakukan riset untuk menciptakan narkoba jenis baru di ruang laboratorium bawah tanah Villa Patrick. Polisi mengatakan telah menemukan sejumlah bukti atas kasus ini. Dan yang keempat adalah, Robin Patrick dengan sengaja memaksa dan memenjarakan Aaron Patrick demi untuk menguasai seluruh aset keluarga dan dengan sengaja telah memalsukan surat wasiat. Atas keempat kesalahan ini, pihak kepolisian Metro City telah memasukkan nama Robin Patrick dalam daftar teratas sebagai daftar pencarian orang. Dan terancam dengan hukuman minimal seumur hidup penjara dan atau hukuman maksimal adalah hukuman mati. Begitulah bunyi pernyataan dari kantor pusat kepolisian Metro City pagi ini. Kau kalah lagi Robin, kata seorang lelaki tua dengan senyum mengejek. Pertama kau kalah telak dari Wilson. Dan sekarang kau juga telah dikalahkan oleh anaknya. Sial. 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 Robin saat ini seperti orang kesurupan. Dia berteriak-teriak memaki Jerry habis-habisan. Ayah, bantu aku untuk membalas kekalahan ini. Aku tidak akan tenang sebelum membumi hanguskan keluarga William dan juga keluarga Smith, kata Robin dengan masih seperti orang kesurupan. Apakah kau mampu Robin? Aku bahkan sangat meragukan kemampuanmu, kata lelaki tua yang dipanggil ayah oleh Robin itu. Itulah mengapa aku meminta bantuan dari ayah mertua. Jika aku mampu, untuk apa aku meminta bantuan darimu? Kata Robin dengan kesal. Aku bisa membantumu Robin. Bagi Ramendra, itu adalah masalah kecil. Hahaha. Tapi tidak sekarang Robin. Tunggulah beberapa waktu lagi. Saat ini kau masuk dalam daftar penjahat yang paling dicari. Jika kau menampakkan diri, itu sama saja kau bosan hidup, kata Tuan Ramendra. Lalu, bagaimana menurut ayah? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Robin. Aku memiliki seorang kenalan. Dia bekerja sebagai staf imigrasi. Aku akan meminta bantuannya untuk membuatkanmu identitas palsu. Kau bisa merubah penampilanmu dan jika waktunya tiba, bereskan semua musuhmu itu, kata Tuan Ramendra. Tunggulah Jerry. Aku akan membunuhmu seperti aku membunuh ayahmu 22 tahun yang lalu, kata Robin sambil mengepalkan tinjunya. Kau terlalu menyepelekan musuhmu Robin, tegur Tuan Ramendra. Ya, itu adalah kesalahan fatal yang aku lakukan. Jerry ini selalu menang selangkah dibanding aku.
Aku sudah terlalu banyak menderita kerugian. Long, Ramsey, Rudolph, Bruno, San Diego semua mati di tangan Jerry dan orang-orangnya. Anakku Hayden dibunuh di depan mata kepalaku sendiri. Kata Robin sambil menangis. Aku benar-benar sendiri saat ini. Aku benar-benar sendiri, ayah. Kata Robin sambil meratap. Kau harus bisa bersabar. Kita selesaikan satu per satu. Aku akan mengambil alih proyekmu Robin. Saat ini perusahaanmu telah dinyatakan bangkrut. Aku juga akan mengikuti tender untuk hotel bintang 6 megaton. Iya ayah. Hotel itu sangat berarti bagiku. Aku menginginkan hotel yang dibangun oleh Wilson itu. Aku ingin ayah memenangkannya untukku. Kata Robin. Itu masalah mudah. Aku akan menawar dengan harga tinggi nanti di pelelangan. 600 juta. Aku rasa itu adalah harga yang sangat mahal. Aku yakin tidak akan ada yang berani melampaui tawaran melebihi itu. Kata Tuan Ramendra percaya diri. Aku percaya. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam dunia bisnis yang ayah miliki, seharusnya itu bukan masalah besar. Kata Robin. Masih ada beberapa bulan lagi. Kau tenang saja dulu. Sekarang pergilah beristirahat. Aku akan meminta Evander untuk memantau keadaan di luar. Kata Tuan Ramendra. Terima kasih ayah. Kalau begitu, aku mohon diri dulu. Kata Robin segera berlalu dari ruangan itu. Simon. Suruh Tuan Abraham untuk mengurus segala persyaratan untuk mengikuti pelelangan itu. Katakan bahwa Ramendra akan mengikuti laga tender di hotel mega tersebut. Baik Tuan Besar. Kata Simon dengan hormat dan segera berjalan keluar villa. Seminggu kini telah berlalu semenjak Rico dirawat di rumah sakit rakyat Country Home. Tuan O'Berry, Jerry, Ryan, Daniel, Arslan dan Pak Ramos saling bergilir menjaga Rico di rumah sakit tersebut. 2 hari yang lalu Rico sudah mulai siuman. Namun kondisinya sangat lemah. Akan tetapi setelah hari ini, keadaan Rico sudah semakin membaik. Hal ini membuat Tuan O'Berry merasa sangat senang. Sore itu Ryan, Daniel dan Jerry sengaja mengunjungi Rico. Mereka membawa beraneka macam buah-buahan dan makanan kesukaan Rico. Namun karena larangan dari dokter, makanan tersebut dihabiskan oleh Daniel membuat Rico hanya bisa menelan ludah melihat Daniel. Sialan kau Daniel. Adik ipar kualat. Tega sekali kau makan makanan yang seharusnya untukku. Kata Rico. Itulah kau kakak ipar. Siapa yang menyuruhmu sakit? Diberi sehat malah nyari penyakit. Kata Daniel mencibir sambil menguatkan bunyi kunyahannya membuat Jerry dan Ryan hanya bisa tertawa. Cepat sembuh Rico. Biar nanti kita bisa seperti dulu lagi. Kata Jerry. Kau harus janji setelah aku sembuh nanti, kau harus membawa aku ke Diamond Box Lotus Mansion. Kata Rico. Kafe depan kampus aja ya. Kata Jerry. Sudahlah Jerry. Kau jangan berpura-pura lagi. Aku sudah tahu semuanya dari ayahku. Kau ternyata adalah bos besar dan sangat berkuasa di Star Hill, New Village, Hill Street dan di kampung halamanku ini. Kata Rico. Hehehe. Kau cepatlah sembuh. Aku akan membawamu kemana saja yang mau-mau. Kita akan berlibur ke London, Paris, New York atau Bali. Kau tahu Bali Rico? Tanya Jerry. Aku pernah mendengar nama pulau itu. Tapi belum pernah ke sana. Jawab Rico dengan jujur. Bali itu adalah sebuah pulau wisata. Pulau itu berada dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kau pernah ke sana Jerry? Tanya Rico. Belum. Aku hanya pernah pergi ke Kuala Lumpur Malaysia, Singapura dan Bangkok Thailand. Itu pun karena ada urusan bisnis. Jawab Jerry dengan lugunya. Tidak kusangka ternyata aku bersahabat dengan seorang yang memiliki pengaruh besar. Terima kasih Jerry.
Kau sudah terlalu banyak membantuku dan juga keluargaku. Dari biaya rumah sakit ibuku, mengembalikan rumah yang sudah kami jual, memberikan ayahku pekerjaan, membantu menjaga adikku. Tidak. Untuk yang terakhir itu aku tidak setuju. Kata Daniel menyela. Diamlah kau Daniel. Merusak momen saja. Kata Rico. Aku yang menjaga Helen siang dan malam. Kata Daniel sambil menepuk dada. Kau yakin Daniel? Yang ngorok tiap malam sampai bangun kesiangan itu siapa? Tanya Jerry sambil mencibir. Itu. Ah kau Jerry. Membuka kartu orang saja. Kata Daniel cemberut. Sekarang siapa yang menjaga adikku Daniel? Tanya Rico. Anak buah Harry. Kata Daniel polos. Harry itu anak buah siapa Daniel? Tanya Rico lagi. Anak buah Tuan Syam. Jawab Daniel. Tuan Syam itu bekerja untuk siapa? Tanya Rico. Ah sudahlah. Kata Daniel jengkel. Hahaha. Kalau ayam tetangga melihat wajahmu seperti itu, mereka bisa mogok bertelur, Daniel. Kata Jerry. Aku mau pulang. Kata Daniel merajuk. Kau jangan bikin masalah Daniel. Pulang kemana? Tanya Ryan. Pulang ke Star Hill lah. Kemana lagi? Jawab Daniel ngotot. Untuk apa kau pulang sekarang? Katanya mau menunggu Rico sembuh. Kata Ryan lagi. Aku akan pulang ke Star Hill untuk menjaga Helen. Kata Daniel sambil membuka pintu untuk segera keluar. Kau jangan macam-macam Daniel. Jika Robin melihatmu sendirian, kau bisa dibunuhnya. Kata Jerry sambil menjewer telinga Daniel. Aduh setan. Sakit Jer. Woi Jer. Apa? Kata Jerry sambil menyuruh Daniel untuk duduk. Semua yang ada di ruangan itu tertawa terbahak-bahak melihat ulah Jerry dan Daniel seperti kucing dan tikus. Bersambung. Jerry ke Metro City. Berita tentang bebasnya Aaron Patrick disambut gembira oleh Tuan Besar Walker dan juga William King. Kali ini mereka berencana untuk mengadakan pertemuan dan berjanji akan membawa calon pewaris masing-masing. Jerry yang mendapat kabar tersebut langsung menitipkan penjagaan Rico kepada Arslan dan Harry. Sedangkan David dan Kevin harus mengikutinya ke Metro City. Kak Arslan dan Harry. Aku akan berangkat siang ini ke Metro City. Aku serahkan penjagaan Rico kepada kalian. Jaga dengan baik. Kata Jerry. Baiklah Tuan Muda. Anda tidak perlu khawatir. Kata Harry. Daniel dan Ryan. Kalian segera kembali ke Star Hill. Ambil alih tugasku. Kalian harus membiasakan diri bekerja di perusahaan mulai sekarang. Identitasku telah diketahui oleh semua orang. Tidak ada gunanya lagi terus-terusan bersandiwara. Kata Jerry. Ini adalah surat pengantar dariku. Temui Tuan Barry dan diskusikan dengan mereka pekerjaan yang akan kalian kerjakan. Daniel adalah seorang negosiator yang hebat. Ryan adalah ahli marketing yang handal. Ketika Rico sembuh, ajak dia untuk bersama dengan kalian dan bekerja samalah. Aku membutuhkan kalian semua untuk membantuku. Kata Jerry sambil memberikan sepucuk surat ke tangan Ryan. Berapa hari kau akan berada di Metro City, Jerry? Tanya Ryan. Tidak lama. Aku mungkin akan berada di sana selama 1 minggu. Kata Jerry. Oke. Kau harus hati-hati. Robin kemungkinan tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan mencari cara untuk mencelakakan dirimu. Kata Ryan berpesan. Kau tenang saja. Mudah-mudahan aku bisa mengatasi semuanya. Aku pergi dulu. Ingat, persaingan bisnis itu tidak sama seperti berkompetisi antara mahasiswa. Persaingan di dunia bisnis itu kejam dan tak pandang bulu. Kalian harus berhati-hati. Kata Jerry lalu segera menuju ke arah pintu dan keluar meninggalkan mereka yang berada di ruangan itu. Aneh sekali. Tidak biasanya Jerry ini berpesan terlalu banyak kepada kita. Perasaanku saat ini tidak tenang.
kata Ryan berbicara ketika Jerry telah jauh meninggalkan mereka. Bicara apa kau Ryan? Jerry pasti bisa melindungi dirinya. Lagi pula di Metro City ada Draco dan Tuan Sham. Siapa yang berani mencari perkara dengan Jerry? Kata Daniel. Yah, mudah-mudahan saja, kata Ryan sambil duduk di kursi. Jerry yang baru saja keluar dari rumah sakit segera memasuki mobil dan berkata kepada pas supir untuk mengantarkannya menemui Tuan Barry di kantor besar Future of Company cabang Country Home. Pas sopir yang mendapat perintah tanpa banyak tanya lagi langsung mengantar Jerry ke tempat yang dia sebutkan. Sesampainya Jerry di kantor besar, dia segera disambut oleh Tuan Barry. Selamat datang Tuan Muda, kata Tuan Barry menyambut kedatangan Jerry. Tuan Barry, aku kan berangkat ke Metro City siang ini. Aku telah menetapkan pekerjaan untuk Ryan dan Daniel sebagai asistenku ketika aku tidak berada di Star Hill. Baik Tuan Muda, jawab Tuan Barry singkat. Aku akan beristirahat sejenak. Anda bisa mengurus keberangkatanku ke Metro City. Siapkan jet pribadi, kata Jerry lalu segera memasuki ruangan kerja Tuan Barry untuk beristirahat. Tepat tengah hari Tuan Barry memberitahu kepada Jerry bahwa segala sesuatunya telah disiapkan untuk keberangkatannya. Jerry yang didampingi oleh Kevin dan David segera bergegas ke bandara. Tuan Muda, sebenarnya apa tujuan kita kali ini kembali ke Metro City? Tanya Kevin. Entahlah. Aku juga tidak begitu pasti apa tujuan kakek menyuruhku pulang kali ini, kata Jerry. Aku menduga jangan-jangan Anda akan dipaksa untuk menikahi seorang gadis, kata Kevin. Kau jangan mengada-ada Kevin. Aku belum siap untuk itu, kata Jerry yang mendadak pucat. Hahaha. Anda begitu ketakutan, Tuan Muda. Aku hanya menduga saja, kata Kevin sambil tertawa. Jangan-jangan kau yang akan dijodohkan dengan cucu Tuan Samuel, kata David. Cucu Tuan Samuel yang galak itu? Tidak, tidak, tidak. Jika dia wanitanya, aku akan dengan senang hati merelakannya untukmu, kata Kevin. Apa? Aku katamu. Aku lebih baik tidak menikah seumur hidup, kata David sambil bergidik ngeri. Kau beruntung menikahinya David. Kau tidak perlu bersusah payah menjaganya. Dia juara karate di kampus Metro, kata Kevin. Kau lebih pantas untuknya. Bagaimanapun kau itu seperti banci yang lemah lembut dan gemulai. Hahaha, kata David sambil tertawa. Kau David, sialan sekali Anda, kata Kevin sambil melotot. Aku berkata yang sebenarnya. Setiap kali ada perkelahian, kau pasti orang yang paling gerasak-gerusuk. Tapi jika sudah berkelahi, kau sembunyi di balik ketiakku, kata David. Najis tralala trilili berada di bawah ketiakmu. Kau jarang mandikan. Hahaha. Sialan kau Kevin. Dari mana kau tahu? Kau jangan main fitnah begitu, kata David mulai marah. Prinsip hidupmu adalah, kambing saja tidak mandi mahal. Kau lebih parah dari seekor kambing bandot, kata Kevin segera lari menuju pesawat karena dia sudah menduga tindak balas dari David. Awas kau Kevin, kata David segera mengejar Kevin membuat Jerry hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Bandara Internasional Metro City. Tepat pukul 4 sore Jerry yang didampingi oleh Kevin dan David telah tiba di Bandara Internasional Metro City. Mereka bertiga segera turun dari pesawat. Di sana tampak Tuan Sham dan Draco sedang menunggu kedatangan mereka. Ayah, kata Jerry segera berlari untuk menghampiri mereka. Kau sudah sampai Jerry, kata Draco. Tuan Sham, Anda di sini juga, kata Jerry. Iya, kami sengaja menunggumu di sini. Ada banyak hal yang ingin kami bicarakan denganmu, kata Tuan Sham.
Jerry yang merasa heran hanya bisa memandang mereka berdua secara bergantian. Ayo masuk ke dalam mobil dulu. Kita bisa berbicara sambil menuju Villa Smith, kata Draco. Tuan Sham membukakan pintu untuk Jerry dan mempersilahkan Jerry untuk masuk. Setelah itu Tuan Sham duduk di samping Draco dan mobil itu segera melaju menuju Metro Hill disusul satu mobil lagi di belakang mereka. Jerry, saat ini kami sudah mengetahui di mana Robin bersembunyi, kata Draco mengawali pembicaraan. Di mana dia bersembunyi ayah? Tanya Jerry. Dia saat ini berada di kediaman Ramendra. Kau tidak kenal dengan Ramendra ini, kata Tuan Sham. Ramendra ini adalah mertua Robin. Lelaki tua ini bertempat tinggal di Megatown. Kau harus tahu bahwa lelaki ini adalah orang terkaya dan berpengaruh di Megatown. Perselisihan yang terjadi 25 tahun yang lalu adalah karena dia kalah dalam adu tender dengan mendiang ayahmu dalam persaingan untuk sebuah proyek infrastruktur di sana, kata Draco menjelaskan. Orang tua yang tidak bisa menerima kekalahan lalu menghasut Robin. Dia menikahkan Robin dengan putrinya dan mengatur rencana untuk membunuh ayahmu. Kau telah berhasil mengalahkan Robin karena kau mengenal musuhmu namun musuhmu tidak mengenalmu. Kali ini terbalik. Musuh telah mengenalmu sementara kau masih buta tentang mereka, kata Draco. Benar Jerry. Tidak ada yang tahu pasti seperti apa kekuatan Ramendra ini. Ini karena dia selalu menyembunyikan taringnya. Dia hanya mendorong Robin untuk maju ke Kepan dan dia selalu menjadi dalang yang baik di balik layar, kata Tuan Sham. Kau harus berhati-hati Jerry. Kami berdua sedang mempelajari kelemahan orang tua ini, kata Draco. Baiklah ayah. Aku akan lebih berhati-hati lagi, kata Jerry. Bersambung. Episode sebelumnya. Ramendra. Episode berikutnya. Pertemuan empat naga ompong. Pewaris yang hilang. Pertemuan empat naga ompong. Jerry. Informasi yang aku dapat dari anak buahku bahwa Evander, pengawal kepercayaan Ramendra ini sedang membuat persiapan untuk mengikuti 2 tender sekaligus dalam waktu dekat ini, kata Tuan Sham mengabarkan informasi yang dia dapat dari anak buahnya. Oh ya. Tender apakah itu Tuan Sham? Dan di kota mana tender itu dibuka? Tanya Jerry penasaran. Tuan muda Jerry pasti tahu proyek terbengkalai milik Robin di Megatown. Juga Hotel Mega Bintang 6 yang dulu adalah hasil kerja ayahmu. Pemerintah setempat akan melelang hotel tersebut sekaligus melelang proyek terbengkalai tersebut bagi para investor yang mau berinvestasi di sana. Saat ini banyak kontraktor konstruksi yang telah mendaftar bagi mengikuti laga tender tersebut. Oh ya Jerry. Kabarnya aku dengar Diana juga mendesak Tuan Jackson untuk ikut dalam tender tersebut dan membiarkan proyek itu dikerjakan oleh keluarga Ragnar, kata Tuan Sham lagi. Ini menarik. Terus terang aku sama sekali tidak tertarik dengan proyek maupun pelelangan Hotel Mega itu. Namun aku harus hadir dan mengacaukan mereka terutama Ramendra ini, kata Jerry lalu mengeluarkan ponselnya. Tuan Barry. Katakan kepada Daniel bahwa aku ingin dia mengurus pendaftaran bagi pelelangan hotel dan proyek bangunan yang bangkrut milik Robin. Daftar saja atas nama perusahaan, kata Jerry mengirim pesan suara. Segera akan saya sampaikan Tuan Muda, kata Tuan Barry membalas pesan juga menggunakan suara. 2 unit mobil yang berangkat dari Bandara Internasional Metro City akhirnya tiba di Villa Smith. Dari dalam kini tampak 2 orang lelaki tua didampingi seorang pemuda keluar dari villa bersama puluhan pengawal menyongsong kedatangan Jerry yang baru saja keluar dari mobil. Kakek, kata Jerry langsung menghambur ke dalam pelukan salah satu dari 2 orang lelaki tua tersebut. Bagaimana kabarmu cucuku? Tanya lelaki tua itu. Seperti yang kakek lihat, aku baik-baik saja, kata Jerry. Jerry,
Beri hormat kepada Tuan Besar Patrick, kata lelaki yang disebut dengan panggilan kakek oleh Jerry. Saya Jerry William memberi hormat kepada Tuan Besar Aaron Patrick, kata Jerry sambil membungkuk. Inikah cucumu Leon? Gagah sekali dia. Mari mendekat nak. Aku ingin memelukmu, kata Tuan Patrick. Aku pinjam kakekmu Van, kata Jerry yang dibalas tawa oleh Ivan. Setelah mereka saling berpelukan, dari arah depan muncul iring-iringan mobil mewah memasuki halaman villa yang luas tersebut. Tampak dari dalam keluar seorang lelaki tua didampingi oleh dua orang gadis yang sangat cantik. Hehehe, bocah cengeng sudah sampai, kata Tuan Leon Smith sambil merangkul pundak lelaki tua yang baru saja tiba itu. Kau Leon, berhenti memanggilku dengan sebutan itu, kata lelaki tua itu merajuk. Hahaha, kau masih sama seperti dulu Jason. Suka merajuk dan sangat sensitif, kata Tuan Smith. Jerry, beri hormat kepada Tuan Besar Jason Walker, kata Tuan Smith memberi perintah. Saya Jerry William memberi hormat kepada Tuan Besar Walker, kata Jerry sambil menunduk. Saya Ivan Patrick memberi hormat kepada Tuan Besar Walker, kata Ivan juga sambil membungkuk hormat. Sudah. Bangun kalian. Tidak perlu begitu sopan, kata Tuan Walker. Heh anak setan. Apakah kau betah menjadi patung di situ? Cepat beri hormat kepada Tuan Besar Smith dan Patrick, kata Tuan Walker sambil memelototi kedua gadis tersebut. Tuan Besar Patrick, Tuan Besar Smith, saya Lorna Walker dan Adele Walker memberi hormat. Harap diterima, kata kedua gadis itu bersamaan. Ah sudahlah, kalian tidak perlu terlalu sungkan, kata Tuan Smith. Bocah suci, mengapa kau tidak mempersilahkan aku masuk ke villamu yang usang berbau apek itu? Kata Tuan Walker menegur. Dasar cengeng. Kita masih menunggu kedatangan seseorang, kata Tuan Smith sambil meninjau ke arah jalan. Bocah jenius maksudmu? Tanya Tuan Walker. Siapa lagi? Maklum sajalah, bocah jenius itu tidak pernah salah. Walau datang terlambat ketika di sekolah dulu, bukan dia yang disalahkan, tapi guru, kata Tuan Patrick sambil tertawa. Nah itu dia tua bangka tak tahu diri itu telah sampai, kata Tuan Walker. Benar saja. Setelah dia berkata, tampak iring-iringan mobil mewah dan salah satu di tengah terdapat mobil sport Aston Martin kini memasuki halaman Villa Smith. Tampak beberapa pengawal berlarian ke arah mobil sport tersebut lalu membukakan pintu. Setelah pintu dibuka, tampak lelaki tua memakai pakaian serba hitam serta kalung emas besar dan berkaca mata hitam keluar dari dalam mobil sport tersebut dengan gaya bak selebriti kondang. Si brengsek sok pintar ini masih saja merasa seolah-olah masih muda. Apa dia tidak tahu bahwa malaikat maut sudah lama mengincar dirinya? Kata Tuan Walker sambil mencibir. Kakek, aku merindukanmu, kata Jerry sambil berlari memeluk kakek lelaki tua yang baru saja keluar dari mobil sport Aston Martin tersebut. Jerry, hahaha, kakek juga sangat merindukan dirimu. Oh ya, bagaimana dengan mobil ini? Apa kau suka? Jika tidak katakan saja, aku akan menjadikannya api unggun untuk penghangat badan, kata lelaki tua itu sambil terkekeh. Mobil itu untukku, tanya Jerry. Ya, mobil itu untukmu. Bila perlu pabriknya akan aku beli untukmu, kata lelaki tua itu. Sombong sekali kau King. Sifatmu tidak pernah berubah, kata Tuan Patrick sambil merentangkan tangannya. Si brengsek bocah nakal ini. Masih hidup kau ternyata, kata lelaki yang disebut King itu lalu memeluk Tuan Patrick. Ayo kalian anak-anak bau kunyit, beri hormat kepada Tuan Besar William King, kata Tuan Walker.
Ah sudahlah. Tidak perlu. Aku sudah terlalu banyak mendapat penghormatan. Tapi sangat jarang yang tulus. Ayo kita masuk ke dalam villa hantu ini. Kata Tuan William seolah-olah dialah pemilik villa itu. Tampak seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun mengikutinya dari belakang. Villa itu milikku. Mengapa kau mendahuluiku? Ah sama saja. Kau atau aku sama saja. Ujung-ujungnya kan masuk juga. Kata Tuan William. Aku masih dendam padamu waktu masalah hidung Jerry itu. Sekarang kita memiliki 2 juri. Ayo kita tanyakan masalah hidung Jerry ini lebih mirip siapa. Kata Tuan Smith. Sudah kukatakan bahwa hidung putrimu pesek. Sudah pasti hidung Jerry itu milik Wilson. Kata Tuan William. Bagaimana menurutmu Aaron? Apakah hidung Jerry ini mirip hidung Wilson atau Elena putriku? Tanya Tuan Smith. Ingat bocah nakal. Jika kau berpihak pada bocah najis ini, surat wasiatmu tidak akan aku berikan. Aku akan menyuruh Mer Braille untuk pulang ke Villa William. Kata Tuan William memberi ancaman. Kau, Aish. Tua bangka tak tahu malu. Itu tidak adil namanya. Walker. Katakan padaku hidung Jerry mirip Wilson atau Elena. Tanya Tuan Smith. Mana aku tahu. Aku tidak pernah memperhatikan hidung anak kalian. Kata Tuan Walker sambil mencibir. Sudahlah kakek. Hidungku adalah milikku. Kata Jerry menengahi. Diam kau Jerry. Masalah ini harus tuntas sekarang juga. Jika tidak, masalah persengketaan hidung ini bisa berbuntut panjang. Apa? Hidungku ada buntutnya. Kata Jerry sambil memegang ujung hidungnya membuat Ivan, Adele dan Lorna tertawa terpingkal-pingkal. Lihatlah keempat naga ompong itu. Jika sudah bertemu, hal sepele pun bisa menjadi runyam. Kata Tuan Syam sambil berbisik kepada Draco. Biarkan mereka. Jika kita ikut campur, itu sama saja mencari penyakit. Aku tidak mau telingaku dijewer lagi. Kata Draco sambil tersurut ke belakang. Bersambung. Episode sebelumnya. Jerry ke Metro City. Episode berikutnya. Pewaris keluarga Patrick.